Assalamualaikum. Salam. Damang Pak. Alhamdulillah. Kita dari Telkomsel Pak. Kebetulan kita punya produk terkait dengan sistem digital Pak. Ya. Jadi nanti Bapak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di desa yang biasanya manual itu bisa menggunakan Simpel Desa. Bapak bisa secara digital gitu Pak. Iya. Bapak pernah mungkin mengetahui tentang Simpel Desa, mungkin pernah mendengar? Belum pernah dengar saya. Baik, segini Pak, Simpel Desa adalah merupakan produk Telkomsel. Salah satu program dari Telkomsel itu adalah Smart Village Nusantara Pak. Jadi menciptakan desa-desa yang smart, desa-desa yang cerdas. Desa yang cerdas itu adalah terkoneksinya antara desa yang satu dengan desa yang lain. Jadi Bapak bisa terhubung dengan desa yang lain dari Sabang sampai Merauke Pak. Seperti itu. Nanti Bapak bisa mengupload tentang potensi daerah Bapak, sehingga ketika terupload tentunya akan menarik wisatawan atau menarik investor Pak untuk ke daerah Bapak, tentunya berimbas pada peningkatan PAD. Tapi desa saya bukan desa wisata nih Mas. Ada Pak, banyak kita mungkin di sisi peternakan, perkebunan atau saya desanya desa pertanian nih Mas. Oh, desa pertanian. Nanti kan ada produk unggulan ya Pak ya? Iya. Di desa Bapak nanti bisa di upload ataupun dipromosikan di sana gitu Pak. Bentar, ini bayar nggak nih? Kebetulan gini Pak, sebelum kita tentang masalah anggaran, mungkin kita jelaskan dulu tentang produknya dulu Pak. Iya. Kalau saya produk udah ada pernah yang nawarin di sini ya. Bahkan dari Kominfo pun ada. Saya to the point aja nih Mas. Iya. Karena kan kalau saya harus menggunakan anggaran ya. Betul. Gimana nih? Berapa biayanya nih? Terkait biaya, begini Pak, memang betul banyak produk digital di luaran sana gitu Pak. Tapi sistemnya, mekanismenya jobdesk. Misalkan untuk keuangan ada satu sistem digitalisasinya, tapi berlaku untuk keuangan. Kemudian untuk pemerintahan ada satu. Nah kita saling terhubung gitu Pak. Bukan hanya Bapak terhubung dengan desa yang lain, tetapi juga warga masyarakat bisa berpartisipasi gitu Pak di sini. Ada nggak aplikasinya, coba lihat? Coba di sini Pak ya. Saya perlihatkan. Nama aplikasinya itu adalah Simpel Desa. Simpel Desa itu adalah sistem informasi pelayanan desa gitu Pak. Singkatan sistem pelayanan desa. Nah di sini ketika Bapak mengaktifasi Simpel Desa melalui Telkom, nah tentunya tahapan pertama nanti di pihak desa itu menginput warga Bapak berdasarkan nomor induk kependudukan. Nah setelah diinput, otomatis warga bisa mendownload lewat aplikasi smartphone ini Pak, lewat Android yang sekarang masih dikembangkan itu dengan masih yang digunakan itu adalah Android, karena secara statistik mungkin penggunaan Android di Indonesia masih banyak ya Pak ya, dibanding dengan iPhone misalkan seperti itu. Nah di sini ketika warga sudah masuk mendownload aplikasi ini, maka di sini ada beberapa fitur Pak. Jadi ketika warga ingin mengajukan surat, misalkan tidak perlu datang ke kantor, tapi lewat smartphone ini, cuman beberapa detik nanti kemudian diakses oleh pemerintah desa, kemudian pemerintahan desa mengerjakan, nanti ada notifikasi apakah surat. Nah ini Pak, aplikasinya Pak. Itu kok nggak ada. ini Pak. Apa? Ya malah ya penal. Wah ini nggak ada aplikasinya itu nih. Pak, jadi itu saya harus lihat nih contohnya gimana. Ya jadi seperti itu Pak. Yang kedua, ketika misalkan ada masyarakat butuh pertolongan nih, ada maling di daerahnya, maka masyarakat cukup membuka aplikasi dan menekan tombol panic button. Nanti akan terhubung dengan warga yang lain yang menggunakan aplikasi yang sama, dan warga pun yang lainnya bisa melihat nih di mana posisi orang yang minta pertolongan tersebut gitu Pak. Itu bisa lihatnya gimana? Ada videonya atau gimana? Ada bisa sampai tahu gitu, yang ada rute ataupun sebetulnya Google Map. Google Map Pak. Maksudnya ada Google Map-nya Pak itu. Jadi dari Google Map itu warga bisa mendeteksi posisi dari orang yang minta pertolongan. Otomatis kan
akan lebih sigap gitu Pak yang lainnya untuk memberikan pertolongannya seperti itu. Oh gitu ya, oke. Ya. Terus apa lagi nih Mas? Terus yang kedua terkait bidang sosial, misalkan sosial ketika warga masyarakat butuh donor darah nih, maka warga desa yang satu dengan warga yang lain itu ada telepon tuh Mas masuk. Oh iya, ini Pak UU dari Baku Mobil. Nanti aja dulu atau mau diangkat? Nanti aja dulu lah. Oh iya. Jadi ketika warga ingin membutuhkan donor darah, golongan darah, nah warga golongan darah yang sama itu akan terkoneksi dengan golongan darah warga yang lainnya yang sama tentunya. Ini akan mempermudah ketika misalkan kita butuh darah ataupun ingin mendonorkan darah. Gitu. Terus apa lagi? Terus dari sisi ini mungkin kaitannya tentang ekonomi ya Pak ya, karena di desa kan ada BUMDes ya Pak ya. Bapak bagaimana BUMDesnya sudah berjalan belum? Ada. Wah luar biasa. Bagaimana perjalanannya? Apakah memang ada peningkatan PADS atau gimana? Belum lah, omsetnya belum bagus. Maka kita bantu Pak. Di sini kita punya produk digital. Jadi BUMDes itu bisa menjual produk-produk digital seperti PPOB, pelayanan pulsa dan lain sebagainya. Gitu. Terus di fitur itu juga ada semacam marketplace desa Pak. Jadi warga yang satu bisa mengupload barang-barangnya, gitu kan, kemudian bisa membeli ataupun menjual di aplikasi tersebut. Jadi kayak ini ya, Tokopedia gitu ya. Kayak gitu Pak. Tapi ini berimbas kepada PADS Pak. Kalau biasa transaksi kan di luar ketika Bapak beli pulsa keluar itu kan keuntungannya untuk orang lain, tidak ada imbas ke daerah Bapak. Tapi kalau misalkan lewat BUMDes ini keuntungannya itu adalah untuk pembangunan dari desa tersebut. Jadi dari warga untuk desa kembali lagi ke warga gitu Pak. Oh gitu ya. Siap. Misalnya bentar lagi ada acara nih Mas, saya kasih waktu 2 menit lagi ya. Ya siap. Saya mau golok dulu nih. Gini Pak, saya harap dengan Simpal Desa ini tentunya kita ada beberapa desa yang sudah melakukan ini. Desa mana aja? Ada desa Cibiru Wetan di Bandung Barat, Jawa Barat itu ya? Di Jawa Barat, dan itu sudah ketika menggunakan Simpal Desa implikasinya adalah mereka menjadi desa mendapat penghargaan dari KPK sebagai desa transparan seperti itu. Jadi transparansi publik kan ada undang-undangnya Pak ya, bahwa pemerintah desa harus memberikan informasi kepada warganya. Itu PP nomor Permendagri nomor 46 dan 47 seperti itu. Tapi masalahnya gini Mas, di desa saya ini koneksi internetnya belum semua terjangkau Mas. Baru di desa aja nih dipasang koneksi internet, masyarakat pakainya pakai HP. Kalau gitu, jadi aplikasikan dulu aja Pak. Nanti masalah jaringan nanti kita hubungan dengan Telkomsel. Nanti Telkomsel akan bantu Pak, seperti itu. Oh dari Telkomsel ya? Dari Telkom. Oh Telkom. Dari pihak Telkom nanti akan membantu pihak jaringan tentang infrastruktur ya Pak ya. Tentunya ada hal-hal tertentu ya ketika misalkan Mas dari Telkom kan ya? Ya, saya dari Simpal Desa Pak. Saya dari Simpal Desa kerjasama dengan Telkom seperti itu. Ya. Itu Pak, mungkin ada pertanyaan lagi? Kebetulan saya mau pergi dulu nih, sekarang ada acara, ada pertandingan golf antar planet nih Mas. Jadi nanti saya hubungi Mas lagi lah. Oke Pak, sebelum saya pertemuan ini mungkin Bapak bisa mensosialisasikan dengan desa yang lainnya supaya nanti ada PI-nya lah untuk Bapak ketika Bapak ada PI nih. Wah, agak menarik nih. Makanya ini kan kita sistemnya bukan hanya sekedar pelayanan publik, tapi kan ada sisi ekonominya Pak. Jadi ketika Bapak berapa nomor WA-nya? Nomor WA-nya siap. Coba dipindahin ke sini. Ya, siap. Nah, nanti saya hubungi deh Mas. Siap Pak. Mohon maaf nih, saya harus pergi dulu ya. Ya, terima kasih. Ataupun gini Pak, sebelum Bapak pergi, Bapak isi aja dulu ya pom berlangganan. Oh iya, siap. Itu ketemu sama sekretaris saya boleh? Oh ya, siap. Namanya perempuan nggak apa-apa, cantik. Siap. Ya, nanti kan kalau sudah terisi, nanti kita hubungi kembali, kita diskusikan kembali. Oke, siap Mas. Makasih ya Mas ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, siap. Ya, saya pulang dulu ya. Siap. Dulu. Bapak udah pulang dengan saya.